Pagi, Dokter Tanto. Selamat pagi, Dokter Kunta. Oh, nggih. Iya, Baik. Nggih. Baik, Dokter Husnul. Silakan dimulai presentasinya. Eh, Terima kasih. Selamat pagi, Profesor, Dokter senior, kemudian juga rekan-rekan trainee dan juga rekan-rekan residen. Izin untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang glosektomi yang terkait dengan kanker lidah. Pendahuluan, lidah adalah merupakan organ muskuler terbesar rongga mulut. Kemudian untuk insidensi kanker lidah itu sendiri, di Amerika sejumlah 51.540 kasus kanker rongga mulut pada tahun 2018. Untuk perbandingan antara laki-laki dan wanita, laki-laki 4, kemudian wanita 1. Kemudian kalau di Indonesia sekitar 1,5 sampai 5%, usianya sekitar 55 sampai 65 tahun. Dan di Indonesia sendiri perbandingan laki-laki perempuan 1:1. Kemudian kita lihat secara embriologi untuk perkembangan dari lidah ini adalah pada minggu ke-4. Ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian 2/3 anterior yang merupakan 2 penebalan dari lateral dan tuberculum impar. Kemudian sepertiga posterior adalah hipobrachial eminence dan copula. Kemudian kita lihat anatomi dari lidah. Ada beberapa otot yang secara global dibagi menjadi otot intrinsik, dan ekstrinsik. Untuk otot intrinsik ini ada musculus superior longitudinal, ini musculus superior longitudinal, kemudian musculus inferior longitudinal, ini bagian bawah ini. Kemudian musculus transversus, ya, musculus transversus. Kemudian musculus yang vertikal, ya. Ini musculus vertikalnya. Kemudian otot-otot yang ekstrinsik ini dibagi menjadi 4. Musculus genioglossus, kita lihat warna yang biru ini, musculus genioglossus. Kemudian musculus hyoglossus yang warna hijau. Kemudian musculus styloglossus yang warna ungu. Kemudian untuk musculus palatoglossus ini kita lihat di gambar yang bawah ini, di daerah sini, musculus palatoglossus. Kemudian untuk vaskularisasi berasal dari arteri lingual yang merupakan cabang dari arteri carotis externa. Yang ini merupakan suplai terbesar dari lidah. Kemudian yang berikutnya adalah tonsiler dan ascending pharyngeal artery. Ini adalah, kalau tonsiler ini cabang dari facial, kemudian kalau yang ascending pharyngeal artery ini cabang dari arteri carotis externa. Dan ini mensuplai bagian posterior dari lidah. Ini gambaran yang dari beberapa arteri yang bagian belakang dari lidah. Nah, yang arteri carotis externa, kemudian vena jugularis interna. Kemudian vena dari lidah ini dari vena lingual yang merupakan yang nanti berdrainase ke vena jugularis interna. Kemudian drainase limfatik kita lihat dari gambar yang ada di sini. Ini bagian tips, ini bagian ujung lidah ini
Ini drainasenya ke limfonodi submental. Jadi kalau gambar yang di tengah ini kita lihat area tipnya. Kemudian bagian dari 2/3 anterior bagian lateral, ini kanan dan kiri ini, dari gambar panah yang ini drainase ke limfonodi ipsilateral submandibular. Jadi yang kiri ke kiri, kemudian yang kanan ke bagian kanan. Kemudian bagian anterior 2/3 sentral, yang tengah ini, anterior 2/3 sentral ini, limfonodinya itu ke bilateral. Jadi kanan dan kiri ini baik dari yang kanan maupun yang kiri bisa masuk ke kanan maupun yang kiri. Kemudian sepertiga posterior bagian belakang ini ke limfonodi jugulo-omohyoid. Kemudian yang lain ada limfonodi deep cervical. Kemudian persarafannya kita lihat di gambar yang ini. Untuk bagian yang 2/3 anterior ini saraf sensorisnya adalah cabang dari nervus trigeminal. Kemudian yang saraf tes untuk rasa-rasa yang jadi lidah itu berasal dari nervus facial, nervus 7. Ini yang di bagian 2/3 anterior. Kemudian bagian yang sepertiga posterior, ini sensori dan tes itu berasal dari glossopharyngeal nerve atau nervus yang 9. Kemudian bagian yang untuk motorik dari lidah ini berasal dari nervus hypoglossal, nervus 12. Kecuali untuk otot palatoglossus yang berasal dari nervus vagus. Kemudian etiologi dan patologi untuk tumor-tumor ganas di lidah ini, kalau di Amerika itu 90% itu karena pasien disebabkan karena merokok. Kemudian juga penggunaan alkohol. Kemudian di Asia itu banyak karena tembakau dan pinang. Kemudian juga karena oral hygiene yang buruk, bisa juga karena iritasi kronis, misalnya ada gigi tajam atau gigi palsu yang iritasi. Kemudian juga karena sifilis, kemudian Plummer-Vinson syndrome, kemudian juga karena defisiensi vitamin A, dan juga bisa karena virus. Dan 90% dari karsinoma lidah ini karena karsinoma sel squamous. Perubahan patologis dari kelainan di rongga mulut ini, di lidah ini, untuk sel squamosa itu mungkin awal-awal bisa terjadi hiperplasia, yaitu peningkatan abnormal elemen tertentu secara mikroskopis, kemudian morfologinya masih morfologi normal, kemudian jumlahnya yang meningkat. Kemudian terjadi displasia, yaitu pertumbuhan epitel abnormal, perubahan secara histologi dan maturasinya, dan juga arsitektur dari sel. Kemudian bisa terjadi perkembangannya jadi karsinoma in situ, yaitu perubahan abnormal seluruh ketebalan epitel dari lapisan basal sampai permukaan. Kemudian sampai menyebabkan karsinoma invasif, yaitu jika melewati membran basalis. Ini adalah kondisi premaligna, di mana ada beberapa tanda, mungkin ada leukoplakia yang putih-putih ini, kemudian eritroplakia, kemerahan-merahan ini, kemudian kronik hiperplastik candidiasis karena candidia, kemudian juga bisa bentuk yang lain, yaitu oral submucous fibrosis, kemudian juga ada sifilis, kemudian sideropenic dysphagia, kemudian ada juga kelainan oral lichen planus. Mungkin secara klinis, benjolan biasanya awal-awal mungkin ada yang tidak nyeri, kemudian terjadi ulkus pada lidah, kemudian juga karena radang itu menyebabkan salivasi yang berlebihan. Berlanjut bisa terjadi nyeri di telinga atau otalgia, kemudian disphagia, kesulitan untuk menelan, kemudian dysarthria, kemudian kesulitan untuk
dalam berbicara, kemudian odinopagi, nyeri saat menelan, kemudian vetor oris atau bau, ini karena nekrosis dan terjadi infeksi, sampai bisa terjadi perdarahan dan terjadi trismus ketika muskulus pterygoid terkena. Insidensinya menurut lokasi dari bagian sepertiga tengah lateral itu area yang paling sering 47%. Kemudian sepertiga belakang itu 20%. Kemudian di ujung 15%. Kemudian di ventral dan frenulum itu di bawah lidahnya itu sekitar 9%. Kemudian di dorsum itu 6,5%. Kemudian pemeriksaan kepala leher kita periksa secara lengkap, bisa dengan bantuan anestesi sebenarnya. Kalau di sini mungkin kita saat periksa ya saat sudah terbius, tapi kalau di luar itu biasanya kita sulit untuk melakukan pemeriksaan karena pasien nyeri sehingga kita kadang kesulitan untuk memeriksa area di lidahnya itu. Kemudian penegakan diagnosis dengan biopsi atau juga dengan FNAB untuk bagian limfonodi leher. Jika ada pembesaran limfonodi. Kemudian juga bisa kita lakukan OPG untuk keterlibatan mandibula, CT scan, keterlibatan tulang, kemudian MRI untuk menilai ekstensi tumor, X-ray, apakah ada metastasis. Kemudian juga bisa kita lakukan laringoskopi untuk melihat dari area pangkal dari lidah yang ketika kita periksa agak kesulitan untuk melihat bagian pangkal tersebut. Ini ada stadium klinis, ini dari AJCC 2018, ini sesuai dengan yang dipakai oleh di dalam buku Prabowo. Kemudian ini KBG regional, nah, ini juga diambil dari buku Prabowo. Kemudian ini juga dari buku Prabowo. Kemudian tata laksana, kalau kita ngambil dari NCCN, seperti dalam presentasi ini, ada beberapa pembagian yang kemudian nanti ada tindak lanjut untuk treatment, ya treatmentnya. Ini seperti ini di T1 N sampai 2 N0 di Prabowo juga sudah pernah kita bahas tentang oral cancer. Mungkin nanti bisa kita baca kembali tata laksana. Secara umum untuk tata laksana ini adalah pembedahan, kemudian juga bisa kita lakukan radioterapi dan juga bisa tambah dengan terapi sistemik. Tujuannya adalah dalam rangka untuk kontrol lokoregional yang maksimal, kemudian secara fungsi bisa berfungsi untuk berbicara dan menelan. Kemudian untuk selanjutnya pembedahan, mungkin topik utama kita tentang pembedahan ini, eksisi komplit, kita lakukan eksisi komplit, marginnya itu 1-2 cm dari indurasi tumor. Ini juga sudah disebutkan di dalam buku Prabowo yang baru. Kemudian partial glosektomi itu ketika kurang dari sepertiga bagian dari lidah. Kemudian kalau hemiglosektomi itu sepertiga sampai setengah, kemudian near total glosektomi itu setengah sampai 2/3, kemudian total glosektomi itu ketika 3/4 dari lidah kita eksisi. Kemudian kita juga kemungkinan ada rekonstruksi karena kehilangan jaringan yang kita operasi. Kemudian restorasi fungsi dan penampilan ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan quality of life. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam operasi itu adalah saat operasi itu ada lebar pembukaan mulut karena kita harus mengekspos dan juga memudahkan kita dalam melakukan eksisi. Kemudian juga lokasi tumornya itu di mana, perluasan tumor ke arah posterior dan kedalamannya, kemudian juga keterlibatan mandibula dan juga menentukan untuk rekonstruksi yang tepat. Mungkin ada beberapa akses pembedahan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dari oral, gambar A ini adalah yang
tumor-tumor kecil biasanya kita mudah dari oral, kecil, letak anterior, dan dapat diakses. Kemudian yang Fisher flap, ini di gambar D ini di bawah mandibula di ekspos baik untuk lesi anterior, bibir dipertahankan, sensasi di dagu hilang karena insisinya di bawah dagu sini. Kemudian lower cheek, ini adalah lower cheek ini yang C, ya, di bawah pipi. Expose untuk mandibula dan leher, insisi bibir bawah. Kemudian upper cheek, expose palatum dan maksila. Ini yang E, upper cheek. Kemudian ada akses mandibulotomi ketika butuh akses yang lebar. Yang B, ini mandibulotomi. Nah, kemudian kita ke pembedahan. Jadi pasien kita intubasi dengan nasotracheal, kemudian posisi penderita terlentang dan kepala ekstensi. Posisi penderita sedikit head up. Kemudian dilakukan pemasangan tampon dalam orofaring, kemudian disinfeksi rongga mulut, kemudian mulut dibuka dengan menggunakan spreader, lidah ditarik keluar oleh asisten dengan bantuan kasa supaya tidak licin atau ditegel dengan benang sutra nomor 1. Tumor dipegang, difiksir oleh operator dengan ibu jari dan telunjuknya, kemudian dilakukan insisi yang adekuat pada 1-2 cm dari batas indurasi tumor. Nah, kemudian perdarahan dirawat, luka operasi ditutup, lapisan muskularis dijahit simpul dengan benang yang bisa diserap, chronic catgut atau Vicryl, kemudian lapisan mukosa dijahit simpul dengan benang yang sama. Kemudian kita lihat partial glusektomi ini, reseksi bisa lokal dengan eksisi yang luas, jadi bebas tumor. Ketika lesi kurang dari sepertiga dari lidah, ini adalah partial glusektomi. Kemudian biasanya terletak pada tip lateral border arterial 2/3 bagian lateral. Kemudian untuk kehilangan kemampuan bicara dan menelan ini minimal. Ini bisa kita lakukan dengan pasang mouth gag, jahitan silk pada 1 cm belakang ujung lidah. Ya, kemudian area midline untuk mengekstraksi lidah keluar. Eksisi tumor sesuai dengan margin, spesimen diberikan tanda, bisa kita lakukan dengan frozen section. Kemudian hemiglosektomi dan near total glosektomi ketika lesi lebih dari sepertiga atau kurang dari 3/4. Ini biasanya membutuhkan rekonstruksi dan diseksi leher. Kemudian jika ada keterlibatan mandibula maka dilakukan mandibulektomi. Sama dengan parsial, insisi dimulai dari midline, insisi dilanjutkan ke posterior dan lateral sesuai dengan batas margin 1-2 cm dari indurasi. Bila tidak bisa dijahit primer, bisa FTSG. Kemudian total glosektomi jika T3 dan T4. Bisa lakukan pull through. Ya. Defect lidah, jika defectnya itu di lidah atau form of mouth, kemudian juga bisa di mukosa faring dan laring. Nah, aksesnya ini disesuaikan dengan letak lesi dan memudahkan untuk expose-nya. Kemudian untuk memperluas akses, bisa insisi dasar mulut dan flap. Lidahnya dibebaskan sampai valikula antara epiglottis ya. Sampai valikulanya. Ini yang biasanya dilakukan dari oral cavity ke into neck, jadi ke bagian operasi pakai teknik Fisher. Kemudian untuk total glosektomi ini
bisa approach-nya itu bisa dari median labiomandibular. Lidah dipisahkan melalui insisi midline. Jadi dari bibir median dari bawah ini kemudian untuk kemudian expose sampai ke belakang. Kemudian bisa juga suprahyoid pharyngotomy approach. Ini seperti tadi Pultro teknik baik untuk pangkal. Jadi ini di bawah. Ini area di suprahyoid. Insisinya di sini. Kemudian juga bisa lateral pharyngotomy approach di seksi leher bagian lateral dari bagian lateral. Kemudian bisa dilakukan mandibulektomi, bisa marginal mandibulektomi jika tumor itu meliputi periosteum, kemudian berbatasan dengan mandibula, atau juga tumor itu meliputi sulcus gingival bukal. Kemudian defek luka itu bisa tutup primer juga, kemudian atau sekunder atau STSG. Kemudian bisa segmental mandibulektomi jika invasi tumor itu yang dalam atau invasi alveolar inferior atau akar gigi, atau pasien-pasien yang tidak punya gigi ya bisa kita lakukan segmental mandibulektomi, membantu expose, memudahkan operasinya. Kemudian untuk manajemen leher sendiri, mungkin ini adalah ketika kita lakukan diseksi leher, mungkin kita pernah sudah bahas tentang RND, dan sedikit di sini kita menyampaikan, yaitu dilakukan jika limfonode positif, paling banyak biasanya karena di level 1 sampai 3, sekitar 60-80%. Kemudian level 4 ini jarang, kemudian ukuran T3 dan T4 itu yang mendekati midline terjadi sesuai dengan drainase limfonode itu bisa bilateral neck dissection. RND adalah gold standard, kemudian MRND adalah secara fungsional dan kosmetik lebih baik. Kemudian juga bisa ditambah dengan radioterapi post operasi. Ini adalah neck dissection, radical neck dissection, kemudian MRND ya, sesuai dengan kita lakukan pressurisasi dari struktur-struktur yang harus dipreservasi, sternocleidomastoideus, kemudian vena jugularis internal dan SAM. Kemudian juga bisa dilakukan selective neck dissection. Ini saya kira sebagian sudah pernah kita bahas untuk RND dan MRND. Lanjutkan. Nah, kemudian rekonstruksi. Kalau defek kecil mungkin sudah bisa kita tutup dengan secara primer. Ketika reseksi setengah lidah untuk menghilangkan ketebalan lidah dan kontraktur, rekonstruksi bila diperlukan untuk rekonstruksi untuk reseksi sampai setengah lidah ini. Kemudian jika terjadi penurunan volume ini akan terjadi penurunan akumulasi dan untuk mengolah makanan pada pasien. Rekonstruksi bisa lokal flap dan regional flap. Targetnya adalah mastikasi, kemudian berbicara dan secara estetik. Ini pedicle flap dengan platysma flap. Ini adalah myocutaneous flap. Kemudian arteri yang digunakan adalah arteri submental dan facialis. Ini dikatakan tipis dan relatif mudah, tapi ketahanan kurang. Kemudian kalau pakai pectoral flap adalah musculocutaneous flap. Ini arteri yang digunakan adalah arteri thoracoacromial, besar dan tebal. Ini juga biasanya kita pakai di operasi mame. Kemudian rekonstruksi bisa free flap, ya bisa radial forearm flap. Ini bersifat fasciocutaneous flap menggunakan arteri radial. Kemudian anterolateral free flap
Ini adalah fasciocutaneous flap, kemudian menggunakan arteri femoral circumflexa. Kemudian juga rectus abdominis free flap, deep epixternal inferior. Ini bagian rekonstruksi. Nah, kemudian radioterapi bisa diberikan preoperatif atau dengan yang inoperable atau untuk downstaging. Kemudian postoperatif bisa diberikan pada pasien-pasien yang T3 dan T4. Kemudian margin operasi, jika margin operasinya positif, kemudian juga jika dalam pemeriksaan patologi anatomi ada perineural atau perilimfatik atau perivaskular invasi yang positif. Kemudian jika juga terjadi residual mikroskopis, kemudian jika ada penyebaran ekstrakapsuler atau patologi limfonodi positif setelah SOH. Kemudian bisa kita lakukan follow up tahun pertama interval 1 sampai 3 bulan, kemudian tahun kedua interval 2 sampai 4 bulan, tahun ketiga interval 3 sampai 6 bulan, tahun keempat kelima interval 4 sampai 6 bulan. Kemudian interval tahunannya berikutnya. Kemudian faktor yang pengaruh itu adalah ketebalan, kemudian poorly differentiated-nya, high grade-nya, kemudian invasi tadi, baik perineural maupun vaskular maupun limfatik. Ini adalah 5-year survival untuk yang dorsal sama anterior oral dari lidah. Ya, kalau stage 1 itu 70%, kalau yang base itu 60%, dan seterusnya mungkin. Semakin tinggi stadiumnya, semakin kecil 5-year survival-nya. Prof, dokter dan senior, kemudian rekan-rekan sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Presentasi ini mohon asupan dan tambahan dari Prof dan juga dokter-dokter semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Arthur, presentasi yang komprehensif ya, lengkap. Saya kemarin mendengar hari Rabu akan kosong itu ya, agak kecewa ya, tapi ini saya sudah senang karena memang DC. Jadi Anda harus mengerti beban pendidikan Anda itu sebenarnya berat ya. Dalam 4 semester itu harus menyelesaikan pendidikan untuk 4 organ, breast, head and neck, skin, dan soft tissue. Meliputi dari diagnostik, operasi, kemoterapi, targeted, hormonal, dan seterusnya. Jadi kalau Anda bersantai-santai mungkin nanti agak susah kalau selesai nanti. Ya, jadi terima kasih, ini sudah diisi. Baik, kita buka diskusi ya. Silakan dari trainee. Ya, ini cukup sering kasusnya, jadi saya rasa yang sudah pernah mengerjakan tahu kesulitannya di mana. Silakan. Ya dok, mohon bertanya dokter. Ya silakan. Dalam pembedahan di bidang lidah ini kita sering mendengar istilah SOHD, supra omohyoid neck dissection. Sebenarnya saya masih masih meraba-raba sebenarnya latar belakangnya atau alasannya apa gitu dok. Ya kalau yang setahu saya baca di Jatinsyah itu kan dalam penentuan stadium lidah itu untuk ukurannya ada T1, T2, T3 itu kan berdasarkan ketebalan lidah. Nah, kalau kata Jatinsyah itu semakin tinggi T-nya itu semakin menyebar ke limfonodi regional seperti itu. Nah, mohon dijelaskan kembali mengenai SOHD dan
latar belakangnya untuk dilakukan SOHD itu. Terima kasih, Dok. Ya, silakan Dokter Alter. Saya beberapa kali mencoba untuk mencari persentase dari penelitian yang ada. Saya beberapa kali mendengar yang terkait dengan kenapa dilakukan profilaksis itu. Salah satunya karena persentase yang tinggi adanya penyebaran ke limfonode itu. Cuman persentasenya saya agak lupa, Dokter. Salah satunya karena itu. Meskipun secara klinis tidak ada tanda-tanda pembesaran limfonode, tapi secara patologis ternyata persentasenya tinggi untuk terdapat metastase ke limfonode area tersebut. Ya, Dokter. Jadi memang dari beberapa jurnal atau buku yang dibaca itu memang pada klinis N0 itu ada 40% yang ternyata nantinya positif di level 1 ya. Nah, tapi kita harus minta komentar Dokter Atanto ini. Silakan Dokter Atanto. Ya, Dokter Atanto. Ya baik, Dokter Atanto masih sibuk. Jadi kenapa Ya, kalau nggak tahu nih kalau mute. Ya, silakan. Ya, Dokter. Jadi memang ada banyak kajian ya tentang preventif supraomohyoid neck dissection. Nanti kata kuncinya itu, Dok. Jadi kata kuncinya adalah, jadi gini, itu kan bicara namanya neck management. Nah, jadi nanti kita bahas sendiri aja, Dokter, tentang neck management ya. Itu temanya itu, ya, neck management on oral FCC. Ya, nanti kita lihat data-datanya, kita lihat studinya, kemudian sudah ada beberapa yang membuat meta-analisis tentang hal itu. Ya, Dok? Jadi tidak bisa dijawab dengan singkat. Kita harus membuat kajian karena ada banyak pendapat di situ. Ada yang misalnya bahkan yang mengatakan bahwa SOHD tidak proper untuk oral SCC. Harusnya apa? Classical neck dissection, itu ada juga yang berpendapat begitu. Itu kita bahas sendiri aja, Dok. Terima kasih, Dok. Yeah. Bisa kita bahas minggu depan? Ya baik, nanti kita bicarakan lagi kapan laginya. Yeah. Baik, dari Treni lagi, silakan. Izin, Dokter. Iya, monggo. Kanomi, Dok, izin mau bertanya, konfirmasi tadi terkait graf yang ada FTSG itu untuk menutup defek di lidah, rongga mulut, apa di kulit, ya? Mungkin itu, Dok. Iya, terima kasih. Silakan, Dokter Alter. Ini terkait dengan luka operasi. Jadi kalau yang bukan di lidahnya, kalau pesan saya itu jadi di area mandibulektomi yang kemudian kalau ada keperluan primer sekunder itu yang terkait dengan luas dari operasinya. Kalau di tumornya sendiri tidak bisa langsung dilakukan primer dan juga bisa dengan dilakukan flap tadi. Ya, jadi ini ya, maksudnya pertanyaannya itu di lidahnya yang
Bukan di lidahnya. Estesia atau di defek yang lain. Defek yang lain. Defek yang lain ya. Ya kadang-kadang kita melakukan penutupan lidah itu kan dengan mukosa dari bukal bisa. Nanti yang defek di bukal itu yang kita lakukan estesia. Ya, tapi itu banyak sebagian kecil aja. Kalau lengkapnya ini harus tanya lagi ke Dr. Hartanto. Silakan Dr. Hartanto. Ya dokter, jadi ini memang ada beberapa hal ya. Pertama sebetulnya harapan saya itu kemarin ada banyak pembicaraan tentang operasi pada lidah ya, berbasis perkembangan terkini ya. Dulu kan selalu klasikal kita melakukan standar tradisional operasi selalu hemiglosek sebagai operasi minimal. Nah, perkembangan terakhir ini kan mengatakan ada white excision, cuma ada syaratnya. Nah, jadi sebetulnya harapan kami kajiannya adalah seberapa kapan kita boleh melakukan white excision saja, tidak sampai harus hemiglosektomi. Jadi ada banyak kajian ya, terutama yang kami ikuti beberapa kali adalah yang sangat banyak membahas hal tersebut dari India. Dari India membahas tentang zonasi lidah itu ya, zonasi lidah. Jadi kalau dulu yang kami pegang secara tradisional, lidah itu ya omong kanan kiri gitu loh, kanan kiri depan belakang gitu. Nah, jadi ada konsep-konsep baru tentang eksisi luas. Dan itu waktu itu sempat diajukan untuk ujian ya dok, waktu itu ujiannya Dr. Winteki, jadi ujian awal itu ya, itu ujiannya beliau mengajukannya juga white excision. Dan diterima waktu itu pada saat ujiannya. Jadi ada konsep-konsep itu. Jadi yang kita punya pegangan, kapan kita cukup white excision, kapan harus hemiglosektomi ya, karena eranya sekarang kan kita bicara deeskalasi ya, deeskalasi. Jadi saya kira itu salah satu topik menarik dok untuk pendalaman ya dok. Selain dari yang klasikal, kalau yang klasikal kan sudah jelas pasti hemiglosek, separuh hemiglosek itu kan itu sudah tradisional lah, sudah rumus yang lama kita pegang sampai sekarang. Itu dok nomor 1 itu dok. Ya, terima kasih Dr. Hartanto. Ini ada notulennya ya. Kemudian nomor 2 itu memang sudah lama sebetulnya dok. Tadi yang saya chatkan nyun sewu, saya kepingin sekali belajar swing mandibulotomi ya. Tadi dokter author sudah menyajikan membahas tentang mandibulotomi. Nah, mandibulotomi itu ini dilakukan untuk mengakses terutama yang mendekati posterior dok. Coba lihat gambarnya dokter author yang mandibulotomi. Jadi swing mandibulotomi itu kita lakukan ya dengan membuka dari mandibula, dibuka. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa informasi ya. Jadi irisannya mencabut satu gigi untuk akses memotong mandibula. Kemudian yang disarankan adalah bentuknya baji V untuk mengunci mandibulanya. Itu yang paling disarankan ya, karena kalau lurus biasanya nanti tidak stabil. Kalau bentuk seperti huruf H itu juga kurang stabil. Yang paling stabil adalah bentuk V. Yang swing mandibulotomi dok. Mandibulotomi tadi ada kok, saya lihat. Nah, ini dibuka dulu ya, jadi bibirnya ya dibuka, ya kemudian mandibulanya dibuka, kemudian diswing, disayun ke lateral, kemudian memotong FOM, floor of the mouth, ya memotong floor of the mouth, dengan tentu saja tidak memotongnya tidak mepet sekali ke mandibulanya, karena apa? Nanti kita harus merekonstruksi kembali FOM atau floor of the mouth, menjahitkan kembali jaringannya, gitu, ya. Yang sebelumnya apa ya dok ya? Apa tadi ya? Jadi itu adalah swing mandibulotomi ya. Ada juga swing maksilotomi, tapi wah hebohnya luar biasa kalau swing maksilotomi. Ya. Ini dia swing mandibulotomi ya. Nah ini swing mandibulotomi. Sayangnya saya belum dapat lagi kasusnya yang bisa untuk kami kerjakan. Saya ngenger belajar sana sini tentang center yang sudah melakukan atau sering melakukan swing mandibulotomi. Jadi ini akan membuka akses ke posterior menjadi lebih jelas ya. Jadi
kan selama ini akses tradisional kita dari depan. Nah, ini akan membuka akses supaya bisa melihat. Jadi ya, coba lihat Dr. Otor tadi udah mulai gambar yang B ya. Nah, ini dengan dibuka seperti ini, kita bisa mengakses tumor yang di posterior, mendekati posterior seperti ini jadi lebih jelas. Itu swing mandibulotomy. Cuma kalau di gambar-gambar biasanya kemepetan, gambar irisannya itu akan menyulitkan penjahitan kembali floor of the mouth. Yeah. Nanti kalau ada kasusnya kita belajar ya dok, swing mandibulotomy ya. Ya, baik. Kemudian tadi saya lihat ada bahasan tentang pendekatan lain dari total glosek ya dok, faringotomi ya tadi saya lihat. Yang tadi yang irisnya di os hyoid dok ya. Ya baik, jadi ini pendekatan menggunakan os hyoid ya. Jadi kita mengetahui bahwa os hyoid itu satu kalau saya menyebutnya satu unit ya. Satu unit itu os hyoid, kemudian di bawahnya adalah cartilago tiroid, kemudian di bawahnya cartilago cricoid, kemudian di bawahnya ring of trachea. Nah, ini adalah kalau saya menyebut itu sebagai voice box units gitu nggih, voice box unit. Nah, ini pendekatan menggunakan os hyoid, jadi memotong otot-otot di atasnya. Nah, berarti akan ada akses dua, satu akses muskularisnya, kemudian kalau kita lihat ya, os hyoid itu ketika kita buka sedikit saja, kita sudah sampai kepada mukosa dari oral. Ya, jadi ini kalau kita mau mencari, ya, mencari teknik yang dari bawah ini, ya, ini kata kuncinya ini dok, pull through teknik ya, jadi dari bawah, ya, nanti di situ kita bisa melihat, ya, kalau kita membuka dari os hyoid, buka sedikit ke dalam, otot-ototnya dibuka, buka mukosa, kita akan langsung lihat apa dok? Epiglotis ya, kita akan langsung lihat epiglotis. Nah, di situ lihat epiglotis, di situ pangkal lidahnya di situ. Itu memang ini ada beberapa paparan di dalam jurnal tentang pull through teknik ini. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita melakukan pengambilan radikal lidah, tentu akan ada gangguan menelan dan gangguan bicara. Itu seperti itu. Okay? Nah, musuhnya apa di sini ya? Jadi kendala yang kami alami, kami mengerjakan terakhir adalah total tiroidektomi dan total laringektomi yang kami ajukan untuk kasus ujian 3 tahun yang lalu. Kami kerjakan, itu adalah kendala pada perawatan pasca operasinya. Pada Duranto operasinya senang aja kita ya, jahit mukosanya bagus. Nanti begitu air tight itu langsung gembung, kelihatan, rapet nih, air tight, gitu. Kemudian kita double, lapis-lapis dengan muskularisnya sampai skin. Nah, problemnya adalah perawatan pascanya. Jadi kebetulan karena kami bersilaturahmi dengan tim laring ya dari THT, perawat-perawat senior yang ada di sana, memang problemnya problem perawatan pascanya. Jadi mereka sangat ketat, pasien itu tidak boleh menelan liur. Pasca operasi total laringektomi itu salah satu kuncinya begitu. Jadi 3 hari sampai 5 hari itu liurnya dikeluarin, tuh pasiennya menderita itu. Tapi ya begitulah salah satu caranya yang mereka amati yang mungkin karena liur itu punya efek lisis ya kepada tisu itu. Itu beberapa kata kunci yang kami dapat dari para tim laring senior, perawat dari pasca laringektomi itu begitu. Yeah. Mungkin demikian dokter, beberapa masukan saja dok. Terima kasih dokter Otor presentasinya ya. Itu mungkin beberapa poin yang bisa dikembangkan untuk berikutnya. Terima kasih dok. Iya, terima kasih Dr. Ronto. Mohon dari Prof. Teguh. Iya, terima kasih. Saya ini kan ada residen juga ya di sini ya. Jadi saya ingin tanya kepada Dr. Otor ya. Ini untuk diagnostiknya tadi apa saja ya? Apakah FNAB boleh ya? Kemudian apakah
USG perlu di bagian leher ya. Kemudian pertanyaan lagi, perawatan preoperatif pada CA lidah ya. Kemudian perawatan postoperatif pada CA lidah ya, karena itu supaya para residen ini tahu juga ya nanti kapan harus lepas NGT, kapan harus mulai bisa makan dan sebagainya. Nah, tolong Dokter Autor dijelaskan supaya para residen ini tahu untuk diagnostiknya, perawatan preoperatif dan postoperatif. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Silakan Dokter Autor. Untuk pasien-pasien yang dengan lidah atau tumor yang ada di lidah, untuk melakukan diagnosis tentu kita akan melakukan triple diagnosis dari anamnesis, kemudian juga pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini sampai kita lakukan pemeriksaan kepala, termasuk adalah lidahnya itu sendiri yang harus kita lakukan pemeriksaan baik secara inspeksi maupun dengan palpasi dengan manual. Tapi kadang untuk palpasinya itu sendiri pasien kalau tumornya itu menyebabkan nyeri itu akan agak sulit untuk kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Jadi ada beberapa mungkin permintaan untuk pemeriksaan bisa dilakukan dengan pembiusan. Tapi di sini mungkin tidak bisa kita lakukan sebelum pasien berada di kamar operasi. Untuk pemeriksaan fisik dari anamnesis termasuk mungkin tadi ya anamnesis lengkap, kemudian pemeriksaan fisik dari lidah, kemudian juga area leher yang merupakan penyebaran dari area-area limfonodi yang kemungkinan terjadi pembesaran limfonodi. Kemudian setelah itu bisa kalau dari sini untuk biopsi untuk menegakkan kepastian dari jaringan lidah itu sendiri bisa kita lakukan biopsi. Kemudian sedangkan untuk FNAB-nya sendiri itu dalam rangka mengetahui apakah ada penyebaran ke limfonodi atau tidak. Ini pasien yang sebelumnya juga kita lakukan USG leher, kemudian kita lakukan FNAB ketika ada curigaan pembesaran limfonodi lehernya. Kemudian kalau ada tumor-tumor yang lidah juga diperlukan juga ketika untuk menilai ekstensi dari tumornya itu, keterlibatan tulang dengan bisa CT scan, kemudian MRI untuk ekstensi ke jaringan-jaringan tisu sekitarnya. Kemudian juga tentu pemeriksaan metastasis ke paru-paru. Kemudian sampai kemungkinan perlu dilakukan laryngoskopi untuk melihat batas yang terakhir dari benjolan atau tumor yang ada di lidah itu. Jadi triple diagnosis bisa kita lakukan. Tapi untuk lidahnya sendiri, untuk memastikan diagnosis kita lakukan pemeriksaan yang pasti dengan biopsi. Ya, karena ada beberapa ya dengan ada dengan swab, dengan FNAB dan sebagainya. Gimana ini? Bisa kita lakukan untuk pasien-pasien yang tapi untuk pastinya itu untuk mengetahui kalau misalnya di rumah sakit atau di patologi anatomi secara mungkin karena masing-masing dari laborat itu punya kemampuan, misalnya ada istilahnya dengan swab itu persentase kepastian diagnosis itu besar, maka bisa dilakukan pemeriksaan itu di laborat yang tersebut, Prof. Jadi kalau misalnya dengan swab dengan ACH ternyata persentasenya selama ini itu tidak menunjukkan
keberhasilan yang menunjukkan bahwa itu pas ke arah kepastian untuk diagnosis, maka perlu FNAB atau swab-nya itu dipastikan dengan biopsi. Ya, ya. Nah, kemudian sebelum operasi tentu kita lakukan persiapan operasi termasuk kondisi pasien, untuk penilaian Arlovsky dan ECOG-nya juga ketika apakah inoperable atau tidak, komorbid yang ada juga kita ketahui dari pasien tersebut, sehingga persiapan operasi bisa sesuai dengan keinginan kita bahwa operasi dan efek operasi itu minimal terhadap pasien tersebut. Di pemeriksaan yang konsultasi selama ini kita lakukan dokter anestesi dan juga jantung, kemungkinan risiko cardiac risk index-nya juga. Oral hygiene bagaimana? Ya, tetap kita lakukan oral hygiene dengan pembersihan, bisa kumur-kumur betadin, karena pasien yang salah satu penyebab terjadinya kanker di rongga mulut bisa karena oral hygiene juga. Jadi kebersihan dengan kumur-kumur betadin dan sehari bisa 2 kali untuk kebersihan perawatan mulutnya. Kemudian juga area-area operasi juga kita bersihkan, persiapan operasinya. Kemudian setelah kita operasi, kemudian perawatan post-op operasi karena pasien belum bisa menggunakan oralnya untuk diet, maka kita pasang NGT, nasogastric tube-nya untuk dietnya lewat NGT. Nah, untuk beberapa harinya rata-rata sekitar 2 pekanan karena pasien terkait dengan penyembuhan lukanya, kemudian juga pasien kadang sudah bisa diet cair. Kemudian berapa lama tadi? Sekitar 2-3 pekan, Prof. 2 minggu, 3 minggu? Ya 2 pekan, biasa rata-rata 2 pekan. Prof. Coba nanti komentar Dr. Artanto, Dr. Kunta ya, apakah perlu selama itu? Ya. Jadi diet lewat NGT, kemudian pasien juga dicoba selama sekitar sebelum 2 pekan sebelum lepas itu, pasien diminta untuk diet, bisa dicoba lewat oral dengan diet cair minum, dan kalau sudah memungkinkan untuk diet lewat oral maka NGT kita lepas rata-rata sekitar 2 pekanan. Kemudian untuk selanjutnya untuk terkait dengan terapi wicaranya bisa kita konsulkan ke terapi wicara. Kemudian untuk selanjutnya kalau setelah operasi tentu kita melihat hasil dari patologi anatomi, termasuk kalau tadi kita butuhkan frozen section, maka apakah batas-batas dari tumornya itu bebas atau tidak, maka tergantung dari kriteria tadi, apakah perlu tambahan dengan radioterapi atau tidak. Dan juga penilaian perineural dan perilimfatik, kemudian perivaskuler tadi. Apakah frozen section itu rutin dikerjakan? Selama ini kalau sebaiknya dilakukan, Prof. Kalau selama ini belum rutin dilakukan. Karena untuk menentukan kriteria ini kepastian. Dan kalau misalnya secara teori kita lakukan insisi 1-2 cm dari tumornya itu, secara makros mungkin kita lihat sudah bebas, tapi secara mikros kita pastikan dengan frozen section itu. Kemudian juga batas-batas 1-2 cm, kemudian apakah kemudian kurang itu apakah perlu tambahan radioterapi dan seterusnya. Mungkin
ada banyak pendapat yang terkait dengan margin bebas tumornya, Prof. Untuk penambahan ajuvan terapinya. Ya, mungkin komentar dari para senior lainnya, monggo. Ya, terima kasih, Prof. Jadi kalau pemasangan RGT, kalau saya belajar dulu itu cukup 1 minggu aja. Ya, nanti yang penting pasca di cair atau lunak gitu, dia harus dijaga oral hygiene-nya. Kumur-kumur kalau belum bisa dibersihkan dengan kasa. Biasanya kasa betadin gitu untuk membersihkan intraoral. Tapi ini mesti tanya Dr. Tanto juga ini yang terbaru gimana. Silakan Dr. Tanto. Ya dokter, jadi sebetulnya memang standarnya itu 1 minggu dokter. Jadi karena kami melihat biasanya karena kasus-kasus di kita itu advance, kemudian pasca induction kemoterapi, kemudian oral hygiene-nya biasanya tidak baik, sehingga kami melakukan modifikasi. Jadi untuk safety itu 10-14 hari dok, kita NKT-nya kita pertahankan, karena berapa kali 1 minggu kita lepas masih ada bocor-bocor itu dok. Jadi begitu Prof. Jadi kami memang itu modifikasi karena kondisi 10-14 hari kita pertahankan NKT-nya. Kemudian untuk oral hygiene-nya itu juga kita lakukan modifikasi, tidak kumur-kumur, karena kalau kumur-kumur bisa mengganggu jahitannya yang belum kuat. Kita menggunakan irigasi, menggunakan spet 10 atau 20 cc, kemudian oral antiseptiknya diencerkan, kemudian diirigasikan. Jadi dialirkan kata dokter menggunakan spetnya itu. Jadi bukan kumur-kumur tapi diirigasikan ke area mulut seperti itu. Ya, saya kira demikian dok. Jadi itu modifikasi yang kami lakukan dari pengamatan, karena kalau terlalu cepat dulu malah sebelumnya pernah ada senior yang 5 hari udah dilepas mau makan biasa, bahkan ada pernah dulu 3 hari gitu. Tapi ya itu karena pascanya kami amati terjadi infeksi. Ya, jadi mungkin oral hygiene kita tidak sebagus dengan di center-center yang negara maju. Seperti itu dok, terima kasih Prof. Terima kasih. Ya, makanya oral hygiene preoperatif itu penting sekali ya. Jadi kita nggak usah kesusu untuk operasi kalau misalnya banyak karies atau apa, itu kan harus diperbaiki dulu ya. Jadi ya selama ini saya sih nggak sampai 2 minggu, paling-paling ya 5 hari sampai 7 hari itu aja NKT biasanya baik. Ya mungkin kasus-kasus di luar mungkin lebih baik, lebih awal ya. Tapi kalau di Sarjito ya monggo saja, itu karena kondisinya ya memang seperti itu. Nah, itu aja komentar saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Baik, jadi rasanya sudah cukup lengkap ini untuk paparan CA lidah teknik operasi. Diskusi sudah cukup lengkap. Nanti tolong yang ini ada notulennya ya. Nanti untuk minggu depan itu konsultasi dengan Dr. Tanto nanti tentang ini mau dilanjutkan dengan apa. Jadi supaya berkesinambungan. Dan juga minggu depan sudah mulai lagi akan ada biomol ya oleh Dr. Lukman. Siap, dokter. Oke. Masih ada pesan dari konsulen? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pagi ini. Terima kasih Prof. Teguh, Dr. Tanto, para trainee, residen, dan Dr. Author. Kita ketemu lagi hari Selasa pagi untuk laporan pagi dan hari Rabu untuk kelanjutannya. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dokter. Terima kasih Dr. Author. Terima kasih, dokter.